Mengapa kita hidup menderita padahal kita rajin berdoa? Rencanaku bukanlah rencanamu, jalanku bukanlah jalanmu. In the end of every tunnel, there will always be a light. Di ujung setiap terowongan selalu ada cahaya. Selamat pagi para saudara yang terkasih. Hari ini saya, Pastor John Galak, akan membantu Anda untuk merenungkan bacaan yang disiapkan oleh gereja pada hari ini. Dari Injil Matius pasal 6 ayat 1-6 dan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab, jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, pada kesempatan ini ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah tentang kemunafikan, dan yang kedua adalah doa. Yang pertama adalah kemunafikan. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan Yesus yang mengajak kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik atau orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebenarnya pada dasarnya Yesus bukannya membenci orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, para ahli Taurat itu. Karena juga dalam beberapa kutipan kita mendengarkan bagaimana Yesus juga memuji orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga kadang-kadang jangan sampai kita merasa ketika kita suatu hari
berjalan di tanah suci, lalu melihat bertemu dengan orang Farisi, lalu kita mulai menjudge mereka sebagai orang yang munafik, orang yang dikecam oleh Yesus, dan lain-lain sebagainya. Terkadang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka melakukan atau melawan apa yang dikatakan oleh Yesus. Misalnya saja, bukan karena mereka jahat, misalnya saja ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hari Sabat adalah hari yang sangat penting, dan orang yang boleh disembuhkan pada hari Sabat hanyalah orang-orang yang dalam bahaya maut. Tetapi dalam banyak kesempatan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, orang yang lumpuh, dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak dalam bahaya maut. Tetapi Yesus mengatakan mereka munafik karena mereka melakukan dan mengajarkan apa yang ada dalam hukum Taurat, tetapi menafsirkannya dengan cara berbeda, bahkan kadang-kadang berlebihan. Sehingga Yesus mengatakan mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka meletakkan beban di pundak orang lain. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus pada kesempatan ini menunjukkan kepada kita bahwa kata-katanya selaras dengan perbuatannya. Dan kita dituntut untuk ikut Yesus. Kita tidak hanya pintar berbicara atau pintar menyuruh orang, pintar melakukan ini, suruh orang melakukan ini dan itu, tetapi kita sendiri tidak pernah menyentuh atau melakukannya atau menunjukkan teladan kepada orang lain. Hal yang kedua adalah doa. Para saudara yang terkasih, banyak orang yang mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus cukuplah hanya dengan dibaptis. Baptisan memang merupakan pintu masuk untuk itu. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus yang paling utama adalah bagaimana saya dan Anda itu menjalin relasi yang indah, yang mesra dengan Yesus sendiri. Nah, menjalin relasi yang indah dengan Yesus sendiri itu hanya bisa dilakukan lewat doa dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan saya akan mengutip soal sesuai dengan bacaan hari ini tentang doa. Doa membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Kita melihat ketika Yesus turun dari gunung Tabor bersama dengan murid-muridnya, dikatakan pakaiannya berkilau-kilauan. Ya, dengan doa kita tampak lebih indah. Dengan doa kita bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin ada orang berkata, "Pastor, saya sudah berkali-kali berdoa tapi doa saya tidak dijawab oleh Tuhan." Padahal tetangga saya yang hidupnya jahat, tetapi dia itu ternyata mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Ini tidak adil, ini tidak fair. Maka dari itu para saudara yang terkasih, pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk semakin dekat kepadanya. Mungkin saja kita meminta karena kita bukannya membutuhkannya, tetapi karena kita menginginkannya. Kita mau yang instan, mau yang cepat, mau yang mendapat mujizat yang luar biasa. Tetapi kita tidak mau berusaha dan hanya menunggu dan membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya, tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Atau juga ketika orang mengatakan seperti tadi, ya mengapa kita hidup menderita padahal kita rajin berdoa? Rencanaku bukanlah rencanamu, jalanku bukanlah jalanmu. In the end of every tunnel, there will always be a light. Di ujung setiap terowongan selalu ada cahaya. Maka kita dituntut untuk belajar untuk bersabar. Kita dituntut untuk belajar untuk menerima dan bersyukur dengan apa yang ada, yang kita alami dalam hidup. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin.